Perkenalkan, nama saya Rizka Nagaban, SPD. Saya mengajar produktif peternakan untuk kelas 10A, jurusan agribisnis ternak unggas. Saya akan membawakan mata pelajaran dasar-dasar pakan ternak. Oke, kita akan mempelajari mengidentifikasi jenis-jenis pakan ternak. Kita pelajari dulu yang termasuk ternak adalah 1. Unggas, yaitu ayam buras, ayam ras, itik, puyuh, dan lain-lain. Yang kedua, ruminansia, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Yang ketiga, non-ruminansia, yaitu babi, kuda, kelinci, dan lain-lain. Definisi pakan atau makanan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatannya. Pakan itu digunakan untuk ternak, sedangkan makanan biasanya digunakan untuk manusia. Ransum adalah campuran beberapa bahan pakan yang diberikan pada ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 24 jam. Kemudian, bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Contohnya jagung, dedak padi, tepung ikan, tepung tulang, dan lain-lain. Zat makanan adalah penyusun bahan pakan yang umumnya memiliki komposisi kimia yang diperlukan untuk hidup ternak, meliputi protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jadi ada 6 zat makanan. Yang pertama protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan makanan. Contohnya jagung, yaitu bahan pakan. Jagung memiliki atau mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air di dalamnya. Jadi kalau kita menganalisis jagung, kita akan mendapatkan protein di dalamnya. Kita akan mendapatkan karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Oke. Bahan pakan terdiri dari 1. Bahan organik, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Kemudian bahan anorganik, yaitu abu dan mineral. Pembagian bahan pakan itu dibagi atas 3 besar. Yang pertama, bahan pakan berdasarkan sumbernya atau asalnya. Yang pertama, bahan pakan asal hewani dan hasil ikutannya. Contohnya tepung ikan, tepung daging, tepung tulang, tepung kepala udang, limbah peternakan ayam, limbah pengolahan susu, dan lain-lain. Oke, kita pilih. Contoh bahan pakan asal hewani adalah tepung ikan, karena kita memberikan ikan itu secara utuh yang terdiri dari kepala, daging, tulang. Kemudian
hasil ikutannya contohnya itu adalah tepung tulang. Tepung tulang itu bukan produk utama dari hewani, tetapi dia hasil ikutan. Setelah ternak kita potong, kita akan memisahkan daging dan tulangnya. Daging dikonsumsi oleh manusia, sedangkan tulangnya itu bisa kita jadikan sebagai bahan pakan ternak yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Kemudian bahan pakan asal tanaman dan hasil ikutannya contohnya jagung, bekatul, polat, ampas bir, sorghum, bungkil kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, bagase, jerami. Tetapilah bahan pakan asal tanaman contohnya jagung, karena hasil utama adalah jagung. Kemudian contoh dari hasil ikutannya itu jerami. Jerami itu setelah diambil hasil utamanya, yang tinggal itu adalah jerami. Misalkan padi, kita sudah mengambil padi, kemudian ada jeraminya. Padi adalah hasil utama, sedangkan jerami itu hasil ikutan. Hasil ikutan itu tidak dapat lagi dikonsumsi manusia, tetapi dapat kita jadikan sebagai pakan ternak. Oke. Tadi di sini ada definisi ransum, yaitu campuran beberapa bahan pakan yang diberikan pada ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 24 jam. Bahan pakan tadi jagung, dedak padi, tepung ikan, tepung tulang. Jadi ransum itu campuran dari, misalnya campuran dari jagung, dedak padi, tepung ikan, tepung tulang. Kita campur jadi satu, kemudian diberikan pada ternak. Itulah yang disebut ransum. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya membuat tugas berupa LKS. Saya akan membagikannya di WhatsApp grup. Silahkan anak didik kami isi dan dipelajari lebih lanjut. Sekian pertemuan kita kali ini dan terima kasih.